Selamat pagi Pak Jimmy, terima kasih sudah Pagi. menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang dengan Transgo News ya Pak ya. Oke, sekarang gimana nih Pak? Kan waktu awal pandemi banyak kan Pak para pelaku bisnis yang mengeluh anjloknya permintaan jasa ya. Nah untuk Dunex merasakan hal Iya. itu juga nggak sih? Oh iya, sama lah. Pasti sama. Sama ya Pak, dalam segi bisnis apa nih? Kan Dunex kan ada pengiriman dan ada pergudangan. Nah itu yang paling terdampak apa tuh Pak biasanya? Hmm, Pengiriman ya, tracking. Oh, terakhir ya. Berarti kan ada tuh Tracking dan ekspor impor. ekspor impor juga berarti kena terdampak ya Pak ya. Hmm. Kalau untuk bisnis sektor otomotif nih yang merupakan salah satu pengguna jasa Dunex itu bagaimana tuh Pak? Apa kena Nah dampaknya? itu yang paling parah itu. Oke, apa tuh Kontribusi Pak? paling besar yang membawa penurunan paling besar ya itulah otomotif. Berapa persen tuh Pak dari yang biasanya setelah dibandingkan yang pas ada pandemi ini? Turun banget. Tahun lalu sekitar turun 80% ya. Oh, drastis juga ya Pak ya. Hmm. Hmm. Nah, untuk kan di Dunex ini dia memposisikan sebagai perusahaan logistik dan lini bisnis dan diversifikasi layanan yang beragam ya Pak ya. Nah itu apakah yang membuat Dunex bertahan juga sampai sekarang? Karena kan pada perusahaan yang sama sudah hampir ada yang tutup atau ada melakukan PHK seperti itu Pak. Apakah itu yang membuat bertahan ini? Iya, kita berusaha mendiversifikasi customer kita, nggak cuma dari otomotif aja, tapi kita mulai merambah ke market lainnya ya, FMCG, ada pharmaceutical, ya gitulah kira-kira. Oke, berarti selama setahun ke depan ini Pak, satu tahun terakhir ini, apa yang Dunex lakukan untuk meminimaliskan terdampaknya pandemi ini? Ya kayak tadi saya bilang ya, kita diversifikasi customer, terus dari lini bisnis kita bisa lihat kalau tracking tuh ada trailer, ada wingbox, ada car carrier, dan ada refrigerator. Kita mengurangi investasi di bidang trailer maupun car carrier, tapi kita melakukan lebih banyak investasi di wingbox, di refrigerator, ya barang-barang yang masih bisa jalan lah. Kalau otomotif sih memang sepi ya sekarang. Iya, sepi banget ya. Karena untuk 5 tahun terakhir ini kan Dunex ini melakukan ekspansi yang sangat agresif lah kayak dari seperti sektor pergudangan nih. Dunex kan ada PLB, cold storage, dan gudang halal. Nah, itu apa sih yang menarik ya menurut Dunex untuk mengembangkan sektor pergudangan itu? Ya pergudangan masih lumayan lah ternyata gitu ya. Demand-nya masih ada, dan ketika pandemi pun orang masih butuh gudang. Jadi demand masih oke lah kalau untuk gudangnya. Berarti kalau untuk cold storage gimana Pak? Kan ada distribusi vaksin nih. Dunex ikut terlibat juga nggak sih Pak untuk pendistribusian itu? Enggak tuh kebagian kita. Oke, kalau kan masa pandemi ini pasti mengubah rencana bisnis yang ada. Nah itu ada nggak sih Pak perubahan-perubahan dari rencana bisnis itu apa saja sih yang berubah? Yang tadi saya bilang, kalau selama ini kita banyak ya entah secara nature dari awal customer kita otomotif memang dari awal, tapi kita mulai menyadari ya jangan dalam portfolio customer ini jangan terfokus pada satu bidang usaha. Kita coba diversifikasi ke customer yang lain, termasuk yang lumayan berkembang juga sekarang ini pengiriman digital online ya, itu juga lumayan volumenya bertambah. Nah, kita coba support sedikit-sedikit lah untuk itu. Tadi kan Pak Jimmy bilang untuk pengiriman khusus digital online lumayan terbesar ya Pak, dampaknya mengalami peningkatan. Ada nggak sih Pak Dunex berencana untuk membuat gudang khusus e-commerce atau fulfillment seperti itu Pak? Saat ini udah ada salah satu tempat kita memang disewa oleh salah satu pemain online shopping terbesar. Berarti memang sudah menjalankan itu ya Pak ya?
kan kita nggak tahu nih Pak, pandemi kita nggak tahu kapan selesainya. Kira-kira Pak Jimmy ada nggak sih untuk rencana 1 tahun ke depan tuh Dunex mau seperti apa sih? Gitu. Ya, yang pasti harus lebih baik dari tahun lalu ya. Kita lihat dari sisi otomotif, sebenarnya tahun ini ada peningkatan, tapi ya masih belum sesuai harapan seperti tahun 2019. Ya, tapi ini menjadi satu kesempatan juga bagi kita untuk tes diri kita gitu ya. Kalau memang sampai customer otomotif kita ini kita ditinggalkan suatu hari misalnya gitu ya, ya kita mampu bertahan hidup gak gitu. Ya ternyata memang ya kita bisa gitu diversifikasi. Oke, berarti memang harus melakukan diversifikasi ya supaya tetap bertahan untuk bisnis ini ya Pak ya. Tadi kan ada Bapak melakukan digitalisasi ya. Nah itu digitalisasi yang Dunex lakukan itu seperti apa sih Pak? Yang tadi saya maksud ini salah satu customer kita memang pemain online shopping terbesar lah di Indonesia saat ini. Tapi kalau untuk digitalisasi sendiri sih ya lumayan gitu. Kalau mau ngomong digitalisasi, kita di sini ya semua sopir sudah wajib menggunakan smartphone. Itu selain GPS yang ada di mobil, kita juga ada GPS yang di smartphone. Terus smartphone ini berguna juga untuk order dispatch. Jadi kita order dispatch nggak lagi manual, supir harus datang ke kantor gitu. Tapi kita berdasarkan Vivo dan diberikan ke masing-masing smartphone supir. Dan di smartphone ini kita bisa lihat proses pengiriman yang real time sampai dengan barang itu selesai dikirim. Memang masih membutuhkan tanda tangan dan cap basah, tapi salah satu triggernya juga itu di smartphone ini. Jadi kalau memang udah selesai melakukan pengiriman, supir tinggal push button aja, itu artinya dia udah available untuk retase selanjutnya. Selain itu, ya kalau untuk di warehousing ya untuk inventory bisa dilihat melalui aplikasi juga. Jadi customer kita bisa melihat posisi inventorinya itu langsung. Dan kalau di kontainer depo, kalau dulu orang setelah melakukan lift on ataupun lift off itu harus nunggu di depo kita untuk dapetin faktur, pajak dan lain-lain. Kalau sekarang udah nggak usah, mereka bisa langsung masuk ke website Dunex, itu bisa langsung download, masukin job order, download aja fakturnya. Jadi nggak usah ke kantor kita. Dan ya ternyata di pelabuhan pun juga udah lumayan ya sekarang. Kayak bayar penumpukan apa tuh nggak usah bawa cash, hadir lagi ke pelabuhan, tapi kita bisa dari aplikasi yang mereka kasih, masukin job order, langsung bisa bayar melalui transfer aja di sini. Nanti sampai di pelabuhan, kontainer bisa rilis. Ya lumayan sih. Jadi sangat membantu untuk efisiensi waktu juga gitu ya Pak ya. Jadi melakukan hal itu. Iya lah. Jadi kalau tadi kan Bapak sempat bilang untuk supir, berarti ada sebuah aplikasi yang seperti Fit of Delivery. Bagaimana tuh Pak untuk ketika supir sudah sampai ke tujuan gitu? Ada. Oke, memang kita bikin in-house extension dari aplikasi kita untuk supir-supir. Jadi memang, jadi supir pun dari behavior supir pun juga sudah biasa melakukan hal itu gitu ya Pak ya. Berarti memang dari dunia menyediakan smartphone ke supirnya, atau bagaimana tuh Pak? Enggak, supir masing-masing beli karena kita mewajibkan gitu.
Tapi kita mewajibkan juga mereka mendownload aplikasi itu. Kalau nggak download, mereka nggak bisa terima order gitu, karena order adanya di aplikasi. Oke. Kalau waktu pandemi gini kan sempat ada tuh awal-awal pembatasan ya. Nah itu ada nggak sih Pak kendala pada pengiriman tepat waktu? Apakah jadinya terundur atau bagaimana tuh Pak untuk kendala pengiriman sama pandemi ini? Kalau untuk barang logistik kan selama ini masih diperbolehkan. Yang dibatasi kemarin kan penumpang. Kalau penumpang iya, kalau barang logistik selama kita bisa memperlihatkan surat jalan sih kemarin aman-aman aja. Cuma memang kendala kemarin waktu masuk ke customer, ada beberapa customer mewajibkan itu apa, ada yang minta rapid, ada yang minta antigen, ya itu mau nggak mau kita ikutin. Berarti memang ada ini nggak sih Pak hal rutin selama pandemi apakah memang harus mewajibkan rapid juga atau bagaimana Pak? Ada penambahan aktivitas rutin supir gitu nggak sih Pak? Oh iya, waktu awal-awal pandemi ini ya kita petain, ada customer-customer yang memang mintanya rapid, kita petain supir-supir yang memang ke situ ya kita rapid secara periodik. Ada customer yang mintanya antigen periodik ya kita petain juga supir-supir mana yang ke customer itu ya kita antigen kan setiap minggu. Terakhir nih Pak, harapan Pak Jimmy nih dengan sekarang pandemi yang kita nggak tahu. Nah, untuk bisnis ke depan itu seperti apa sih harapan Pak Jimmy agar dunia bisa bertahan juga? Apakah mempercepat vaksin atau bagaimana supaya kita semua dapat? Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Ya vaksin juga, dan kalau memang nanti suatu saat bukan vaksin lagi tapi ada obatnya gitu. Ya, moga-moga bisa segera ditemukan dan dipasarkan ya obatnya. Jadi ya bisa kembali normal lah kira-kira. Oke, baik itu cukup deh Pak. Terima kasih ya Pak Jimmy. Selamat beraktivitas lagi. Have a nice day ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.